Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana cara melihat tabel jumlah satuan pendidikan menurut klasifikasi perpal ponsel dari tiap-tiap sekolah. Oke, di sini juga bisa kita lihat hasil upload ya yang sudah di-approve oleh dinas mengenai upload SPTJM perpal ponsel ya. Baik, kita langsung saja pada pembahasan. Kita masuk ke laman perpal ponsel. Nah, sekarang sudah tampil ya dashboardnya. Kemudian di sini ada beberapa menu. Nah, kita masuk ke menu data. Nah, oke, kita klik menu data. Kemudian pilih peserta didik. Nah, kita cari berdasarkan peserta didik. Nah, di sini ada pendidik juga ya. Kita yang pertama dulu, peserta didik. Kita klik. Nah, di sini menampilkan rekapitulasi datanya ya. Dari sekolah, peserta didik, provider, residu, kemudian dari kepemilikan nomor ponsel. Nah, di sini ada bentuk pendidikannya, kita bisa tentukan. Nah, kalau di sini tampilannya semua ya. Nah, di sini kita bisa tentukan terlebih dahulu bentuk pendidikan yang kita akan saring itu jenisnya apa SD, SMP, apa SMK dan lain-lainnya. Nah, di sini klasifikasinya perpal ponsel dari tiap provinsi. Nah, ini yang pertama tampil itu tabel klasifikasi perpal ponsel dari tiap provinsi ya, dari DKI, Jawa Barat dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tampilannya ya, klasifikasi peserta didik ya. Nah, ini provider ya dari masing-masing provinsi sama ya. Kemudian di sini ada residu provider. Nah, ini pun tampilannya. Kemudian di sini ada kepemilikan nomor ponsel. Nah, ini rinciannya ya. Nah, kita masuk ke tab sekolah aja. Nah, di sini kita akan tampilkan sekolah yang akan kita tampilkan. Kita pilih bentuk pendidikan terlebih dahulu. Kebetulan di saya itu pendidikannya bentuk pendidikan SMK. Kita pilih bentuk pendidikan SMK. Kita klik. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tampil jenis tabel jumlah satuan pendidikan SMK ya, menurut klasifikasi perpal ponsel dari tiap provinsi. Nah, kita akan kerucutkan lagi agar di sini klasifikasi perpal ponsel tiap kabupaten ya. Kita pilih provinsi dulu. Nah, di sini saya berada di provinsi Jawa Barat. Kita pilih Jawa Barat. Nah, selanjutnya di sini akan tampil beberapa pilihan kabupaten atau kota ya. Saya pilihnya Kabupaten Bogor. Nah, ini ya ada total, kemudian ada unduh ya. Nah, kita klik. Selanjutnya kita scroll, kita kerucutkan lagi, kita pilih berdasarkan kecamatan. Nah, saya akan cari kecamatan Ciseeng ya. Nah, ini kecamatan Ciseeng. Kita pilih. Nah, oke, di sini ada 8, ada angka 11 untuk unduhnya ya, sama unggahnya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah tampil kecamatan ya. Jadi bentuk pendidikan ya, klasifikasinya berdasarkan perpal ponsel dari tiap sekolah di Kecamatan Ciseeng. Nah, ini yang tampil hanya SMK saja karena kita tadi sudah saring sebelumnya. Nah, di sini udah tampil ya. Nah, di sini unduh, kemudian ada belum unggah, kemudian ada unggah, ada proses, disetujui sampai ada residu dan juga penolakan. Nah, untuk SMK Wiradikarya, nah ini ya, karena saya di SMK Wiradikarya, nah unduhnya ada 2 kali, kemudian belum unggahnya 0 ya. Kemudian di sini unggahnya itu 2 ya, sesuai dengan jumlah unduh yang saya lakukan. Nah, kayak ini unduhnya 2.
2 kali ya, karena yang udah saya lakukan itu dari tahap 1 dan tahap 2 udah saya lakukan ya, unduh dan juga upload atau unggah. Nah, di sini prosesnya sudah 0 karena sudah tidak ada proses. Karena apa? Karena sudah disetujui. Nah, alhamdulillah di sini sebelumnya saya juga memang belum mengeceknya apakah sudah disetujui atau belum oleh dinas. Nah, tapi di sini nih kita juga sudah bisa lihat ya, disetujuinya sudah 2 tahap ya, tahap 1 dan juga tahap yang kedua. Jadi 2 tahap ini sudah disetujui oleh admin dinasnya. Nah, ya dari 2 ini semuanya sudah disetujui. Nah, ini untuk memastikan saja jika memang ada operator yang ingin melihat dari sekolah-sekolah tetangga yang sudah upload dan juga disetujui itu seperti apa, perkembangannya bisa seperti ini cara melihatnya. Tetapi ini bukan berarti untuk di-share ke publik atau ke grup-grup operator yang lain ya. Ini hanya sekedar untuk mengetahui saja ya, tanpa harus meng-share-nya. Tapi yang lebih terpenting itu mengetahui perkembangan untuk sekolah yang dipegang oleh kita sebagai operator. Oke, kita memastikannya kita klik login ya, untuk memastikan bahwa betul atau tidak dari rincian masing-masing klasifikasi perpal ponsel dari sekolah-sekolah di Kecamatan Ciseeng, wabil khusus di SMK Widrikarya. Saya akan login. Nah, kita tunggu. Nah, sini kita udah tampil ya. Kita tutup saja ini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah jumlah pendidik dan peserta didik yang menurut klasifikasi provider yang kemarin sudah di SPTJM ya. Nah, kita klik SPTJM. Kita close. Nah, kita pilih menu SPTJM dan daftar SPTJM kita pilih. Nah, kita lihat apakah betul 2 tahap ini sudah di ACC atau sudah disetujui. Nah, ini tahap yang pertama. Kemudian yang bagian ini tahap yang kedua. Nah, ini file sudah saya upload dan alhamdulillah betul ya. Statusnya sudah centang hijau, artinya sudah disetujui. Nah, ini ya. Ini sudah centang hijau berarti ini yang sudah saya lakukan ya, berkasnya diterima dan disetujui oleh dinas. Alhamdulillah sudah disetujui. Jadi yang tadi dari rincian klasifikasi perpal ponsel ya berdasarkan wilayah atau sekolah itu berarti betul. Oke, kita logout. Kita tutup. Nah, kita coba lihat, kita pilih data, kemudian di sini pilihnya pendidik ya. Sama saja sebenarnya prosesnya ya. Kita saring terlebih dahulu bentuk pendidikannya biar lebih dikerucutkan ya. SMK biar nggak bercampur dengan bentuk pendidikan yang lainnya ya. Kita pilih Provinsi Jawa Barat, kemudian kita scroll ke bawah, pilih Kabupaten Bogor ya. Setelah kita pilih Kabupaten Bogor, kita scroll lagi, kita pilihnya Kecamatan Ciseeng ya. Tadi kita ingat di perpal ponsel ya, SPTJM benar-benar sudah dicentang hijau. Nah, kita coba lihat. Nah, ya 2 ya. Ini unduh 2, kemudian unggahnya 2, prosesnya sudah tidak ada tapi sudah disetujui 2 ya. Oke, seperti itu. Jadi dari perpal atau dari SPTJM dan juga dari rincian tiap-tiap sekolah ini berarti sinkron atau sama ya, tidak ada perbedaan. Nah, bisa lihat. Nah, ini ya. Jadi kemarin ada informasi ada 1 hari itu bagi yang SPTJM-nya ditolak ada waktu untuk mengupload ulang SPTJM-nya. Ya, kemarin ada informasi seperti itu. Tapi alhamdulillah saya cek di sini sudah centang semua, sudah disetujui atau diterima semuanya. Jadi tidak perlu saya melakukan SPTJM ulang atau mengupload ulang SPTJM. Seperti itu. Oke, untuk tutorial kita kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.